Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di absen dulu. Terakhir sampai nomor berapa? Yang print out. 7. Berarti sekarang nomor 8. Absensi mengajar. Tadi belum check out saya. Waktu bimbel udah dapat belum potensi kognitif di bimbel? Harusnya tadi malam ya? Tapi kalian ngerjain Idan? Beres nggak Idannya? Mau kapan beresnya? Oke, Abdullah Syaban, Rafli Sihab, belum datang. Dari mana? Dari asrama apa dari rumah? Dari asrama. Mustafa Kemal, Ibnu Bagas, dari asrama. Jia, Amar, Farel, Rafif, Dava. Ini siapa namanya? Ibnu Bagas. Terus ini Rafli. Mana tadi? Oh, Muhammad Rafli ya. Jia yang belum Jia ya. Oke. Ismail. Ada Okta. Hafiz. Hardiansyah, Bari, Safwa, Hasifah, Badriatun. Ini namanya Jia. Oke, Jia. Lengkap berarti ya. Oke. Oke. Kemarin sampai nomor berapa? Mahasiswa, guru. Nomor berapa itu? 9. Mahasiswa, siswa, dosen, guru ya. Nomor 10 udah belum? Oke, nomor 10 sekarang ya. Titik-titik berhubungan dengan kapal sebagaimana pesawat udara berhubungan dengan titik-titik. Ada yang mau menawarkan kata bantu atau kalimat bantu? Biasanya. Oke, biasanya. Oke, kita coba satu persatu ya, dari A sampai E. Angkatan laut biasanya apa? Ntar ini biasanya apa? Biasanya berhubungan dengan apa? Sebagaimana pesawat udara biasanya berhubungan dengan angkatan darat. Oke, kita coba ya. Angkatan laut biasanya berhubungan dengan kapal sebagaimana pesawat udara berhubungan dengan angkatan darat. Nyambung nggak? Nggak. Pelaut biasanya berhubungan dengan kapal sebagaimana pesawat udara berhubungan dengan penerbang. Masuk? Masuk. Prajurit biasanya berhubungan dengan kapal sebagaimana pesawat udara berhubungan dengan pilot. Nggak masuk ya? Ikan biasanya berhubungan dengan kapal sebagaimana pesawat udara berhubungan dengan polusi. Nggak masuk ya? Sungai berhubungan dengan kapal. Sungai biasanya berhubungan dengan kapal sebagaimana pesawat udara berhubungan dengan oksigen. Oh, berarti yang masuk cuma satu, pelaut dan penerbang. Yang B ya jawabannya. Oke, cocok. Bisa? Gampang? Oke. Nomor berapa tadi? Nomor 10 di kunci jawaban. Oke, betul kunci jawabannya. Oke, lanjut. Nomor 11. Nomor 11 cara jawabnya mirip dengan nomor 1 sampai 5 ya. Ya. Oke. Nelayan laut. Apa kata bantu atau kalimat bantunya supaya menjadi utuh? Kerja di gitu.
Oke. Nelayan kerja di laut. Guru kerja di papan tulis. Gak masuk. Petani kerja di padi. Gak masuk. Karyawan kerja di pegawai. Gak masuk. Pelukis kerja di kuas. Gak masuk. Penyanyi kerja di panggung. Oke, masuk ya. Jadi tempat kerjanya gitu ya. Oke. Lanjut. Ini kayaknya ada yang mirip ya. Oh, belum. Saya udah ngebahas di kelas sebelumnya maksudnya. Jadi kayak mirip gitu. Di sini belum ya. Nomor 12. Yuk perempuan, saya pengen dari perempuan. Samudra, laut. Lebih luas. Nah, ini ada usulannya lebih luas. Samudra lebih luas dari laut. Oke, kita coba satu-satu ya. Ya betul kan pertanyaan itu tadi. Benua. Iya bener kan tadi pertanyaan. Tadi yang pertamanya. Samudra lebih luas dari laut. Kita coba ke jawabannya. Benua lebih luas dari pulau. Benar ya. Internasional lebih luas dari batas negara. Benar tapi nggak nyambung. Ya. Kapal lebih luas dari nelayan. Enggak. Negara lebih luas dari pantai. Belum tentu negara Singapura. Negara ada yang nggak punya pantai? Ada nggak negara yang nggak punya pantai? Ya, luas lebih luas dari dalam. Ya, yang paling nyambung cuma satu berarti ya, yang A ya. Oke, kalau gitu gampang ya. Oke, 13 nih. Kuda laut, kuda mirip. Oke, kita cari. Kuda laut tahu nggak? Tahu. Kuda laut adanya di mana? Di laut. Kalau kuda biasa di darat. Miripnya di mana? Namanya, selain namanya. Moncongnya, bentuk moncongnya tuh mirip gitu. Seolah-olah mirip. Bedanya kuda laut nggak punya kaki. Ya, kalau kuda biasa punya kaki. Yang menyamakan ukuran, kuda laut kecil. Iya. Kalau yang membedakan ukuran. Oke, kuda laut, kuda. Apa tadi kata bantunya? Mirip. Kucing mirip harimau. Sama-sama gitu ya, kucing kecil, harimau gede. Kuda laut kecil, kuda gede. Oke. Banteng mirip sapi. Mirip ya? Iya. Apalagi sapinya yang limosin kan? Iya. Biawak mirip komodo. Cacing mirip belut. Merpati mirip elang. Semuanya dong. Tambahin ininya kata bantunya. Kalimat bantunya. Hah? Jenis dari. Enggak. Jenis dari itu enggak ini. Karena beda jenis. Lebih kecil. Oke. Tadi apa? Mirip. Oh, oke. Kuda laut mirip kuda dan lebih kecil, gitu ya. Kuda laut mirip kuda dan lebih kecil. Oke. Kucing mirip harimau dan lebih kecil. Banteng mirip sapi dan lebih kecil. Enggak masuk ya. Bisa lebih gede malah ya. Biawak mirip komodo dan lebih kecil. Cacing mirip belut dan lebih kecil. Ada cacing yang lebih gede dari belut. Ada. Tuh yang nonton SpongeBob tahu. Ya, nggak masuk ya yang cacing ya. Oke. Merpati mirip elang dan lebih kecil. Jadi pilihannya ada 3 ya. A, C, dan E. Perlu tambahan bantuan lagi. Yuk, perlu tambahan bantuan lagi. Apa yang menyamakan atau apa yang membedakan? Kuda laut dengan kuda tadi persamaannya udah. Ada bedanya nggak?
Hidupnya di mana? Kalau bahasa orang sains apa? Tempat hidup itu nyebutnya apa? Habitat. Habitatnya sama apa beda? Beda. Tadi pokoknya dengan kata bantu yang dua pertama itu ada A, C dan E ya. Nah, sekarang kita ganti kata bantunya hanya untuk A, C dan E, tapi diganti beda habitat. Oke. Kuda laut beda habitat dengan kuda. Oke. Kucing beda habitat dengan harimau. Satu habitat ya. Oke, A berarti nggak dipilih. Yang C, biawak beda habitat dengan komodo. Masuk. Biawak di mana habitatnya? Bisa di air, bisa di darat. Komodo di darat aja. Beda berarti habitatnya. Iya, komodo hanya di darat. Dia kalau di perairan cuman buat mandi doang. Merpati beda habitat dengan elang. Oke, berarti dengan 3 bantuan tadi yang ujungnya kepilih adalah pilihan biawak, komodo ya. Oke? Oke. 14. Ini mohon maaf ya, banyak soal-soal IPA ya. Tapi soal IPS juga ada kan kemarin ya. Oke. Nomor 14. Beranak mamalia. Apa? Bagus. Cara berkembang biak. Oke. Cara berkembang biak. Beranak adalah cara berkembang biak mamalia. Oke, kita coba satu-satu. Ya, mamalia itu pasti beranak. Ya kan? Beranak, cara berkembang biak mamalia. Oke, sebentar ya. Karena mungkin tidak semuanya belajar IPA atau udah melupakan IPA. Jadi cara berkembang biak itu ada beranak, ada bertelur, ada hewan. Hah? Iya itu istilahnya. Pakai istilah kitanya, itu istilah biologinya. Ada beranak, ada bertelur, ada lagi bertelur dan beranak, ada lagi amuba membelah diri. Nah, kalau yang hewan-hewan besar itu pilihannya 3 tadi. Bisa beranak, bisa bertelur, bisa beranak dan bertelur. Yang bisa beranak dan bertelur hewan apa? Platypus. Oke. Hiu maksudnya mamalia. Dia beranak. Ya, hiu beranak. Hiu, lumba-lumba itu beranak, tidak bertelur. Ya. Platypus yang kayak gimana? Hah? Oh iya betul. Ya. Oke ya, udah tahu ya. Yaitu nambah pengetahuan aja biar nggak bingung gitu ya. Beranak, cara berkembang biak mamalia. Bertaring, cara berkembang biak karnivora. Bertelur, cara berkembang biak unggas. Masuk ya. Berkelompok, cara berkembang biak insekta. Insek serangga. Berjemur, cara berkembang biak reptilia. Berkaki 4, cara berkembang biak herbivora. Yang masuk cuma 1 ya, langsung berarti ya. Benar? Iya, bertelur, cara berkembang biak unggas. Oke, nomor 15. Kayaknya ini ada yang mirip. Nomor 15 ini mirip dengan yang mana ya? Mirip dengan nomor 5. Kurus, gizi. Oke, tadi usulannya kurang gizi gitu ya. Kurus, kurang gizi. Gemuk, kurang lemak. Gak masuk. Sakit, kurang dokter. Hah? Gak masuk ya? Sakit mah kurang sehat kan? Pendek, kurang besar. Ya. Pintar, kurang belajar. Bodoh, kurang ilmu. Jadi yang mana nih pilihannya? Yang E, oke. Ya, kurang ya. Kata bantunya kurang. Oke. Bisa? Udah tambah pusing? Oh tidak, semakin senang gitu. Oke. Nomor 16. Saya pengen dari perempuan lagi. Gigi punya,
jari. Kata bantunya mau apa? Fungsi. Fungsinya. Oke. Atau langsung pakai imbuhan di bahasa Indonesia. Gigi untuk mengunyah. Oke. Gigi untuk mengunyah. Jari untuk melentik, memegang, memutih, membumbu. Oh salah saya baca. Melentik, memegang, mengkuku, mengtangan, memanis. Yang mana? Jari untuk memegang. Oke. Iya. 17. Dari laki-laki nih suggestion kata bantunya. Melati bunga, bawang, melati jenis bunga, bawang jenis umbi, bawang jenis merah, bawang jenis putih, bawang jenis bumbu, bawang jenis harum. Yang iyahnya 2 kali tadi. Umbi dan bumbu. Oke, melati dan bunga. Supaya setara, kan melati bunga. Apakah setara bawang dengan bumbu? Di mana ketidaksetaraannya? Andai pengen jawaban bawang bumbu, maka melati harus apa? Hiasan. Ya, kalau melati hiasan, bawang bumbu. Tapi kalau melati bunga berarti bawang bumbu. Ngerti nggak kesetaraannya? Jadi harus ada kesetaraan. Kan ini analogi kan? Ketika kita berpikir analogi maka harus ada kesetaraan. Oh ya, saya teringat kemarin di kelas mana ya? Di kelas 6 ya apa 3 ya. Jadi kemarin lumayan diskusinya kita agak panjang. Karena ketika membahas analogi ada yang kecampur aduk pola berpikirnya dengan logika. Oke. Jadi harus dibedakan antara analogi dengan logika. Nah, bahkan ketika kita berbicara logika pun sering kejebak. Udah belajar logika di matematik? Di matematika. Logika. Ya silogisme yang kayak gitu udah. Kan kadang kita kejebak antara rumus matematik untuk logika dengan logika kita yang kita lihat sehari-hari. Sering kejebak itu. Misalkan ada kalimat di matematiknya itu, setiap hewan bersayap bisa terbang. Oke. Ayam bersayap. Kesimpulannya, kalau logika matematik, ayam bisa terbang kan? Tapi real dalam kehidupan sehari-hari, ayam nggak bisa terbang. Nah biasanya jebakannya tuh itu. Kita dibenturkan antara logika matematik dengan realita yang ada. Hati-hati itu ya. Jadi kita tetap aja ikut aja. Kalau di matematik ikut rumusnya. Ya. Makanya di matematik kenapa perlu rumus logika itu seperti itu. Karena kadang ada kalimat yang membenturkan antara logika dengan realita. Gitu. Kan bisa aja ya kalimat yang tadi nih. Setiap hewan yang bersayap bisa terbang. Kan logika pertamanya udah pakai setiap. Penguin bersayap. Kesimpulannya? Realitanya. Oke. Setiap hewan berinsang bisa berenang. Penguin bisa berenang. Berantem kan logika kita antara logika tadi dengan realita. Penguin punya insang nggak? Enggak. Maka orang-orang yang benar bikin soalnya itu logika tadi diperbaiki supaya logika tidak bertentangan dengan realita. Misalkan logikanya itu hewan yang bisa terbang memiliki ciri punya sayap. Oke.
ayam memiliki sayap. Kesimpulan logikanya? Ayam hewan bersayap, tapi kita tidak menyambungkan ke logika ayam bisa terbang kan? Kayak gitu. Nah itu juga kan nggak bisa langsung kita ngejawab ya, harus mikir dulu gitu. Memang di sana pertanyaan-pertanyaan, jebakan-jebakannya itu ketika kita menjawab soal-soal seperti itu. Oke ya, itu masih sekilas saja. Kita lanjut ke analogi kita. Tadi nomor 17, melati bunga bawang umbi. Yakin bawang umbi? Buat memastikan aja. Yakin bawang itu termasuk umbi-umbian? Tidak tahu. Karena di pasaran ada daun bawang loh. Ada daun bawang, ada bunga bawang. Nah, saya sudah menduga kelas ini bakal lama jawabnya. Kalau di anak IPA mereka bisa langsung jawab. Karena memang secara teori dan keilmuannya bawang itu adalah termasuk umbi-umbian. Jenis umbinya adalah umbi lapis. Nah, yang udah pernah belajar IPA mungkin masih ingat. Ya, jadi bawang itu termasuk pada umbi lapis. Kalaupun ada yang disebut dengan bawang daun atau daun bawang, itu ya daunnya aja. Dia ada umbinya, bawangnya berwarna putih. Tapi memang jarang dipakai untuk masak gitu. Yang daun bawang dengan umbinya itu biasanya bukan dipakai masak tapi menjadi lalapan. Di suatu daerah ada jadi lalapan atau jadi untuk masakan yang ditumis gitu. Tahu tumis? Ini jadi kemana-mana nih. Singkatan dari apa tumis? Ada yang tahu nggak tumis? Perempuan? Tahu nggak? Sering dengar istilah kangkung ditumis gitu, sayuran ditumis. Tahu kan? Aslinya tumis itu apa? Itu singkatan. Tumis itu singkatan. Tuang minyak sedikit. Bener kan? Lagi masaknya minyaknya sedikit kan kalau mau numis? Iya. Ini jadi kemana-mana kan? Ya lanjut nomor 18. Oh baru tahu ya. Udah 17 tahun baru tahu gitu ya. Iya. Oke. 18. Ini cara jawabnya mirip dengan nomor 8 sampai 10 ya. Cara jawabnya. Titik-titik padi. Buah titik-titik. Beras biji. Kata sambungnya apa supaya nyambung? Mengganti kalimat yang di sini. Bagian dari atau isi? Beras isi dari padi gitu. Beras isi dari padi. Biji isi dari buah. Nyambung ya? Pilihan lain mau dicoba? Kuning isi padi, buah isi merah. Gak ada yang nyambung yang lainnya? Ya udah jawabannya yang E berarti. 19. Titik-titik buruh, supervisor titik-titik. Ada kata sambungnya? Halo, ada yang mau menyarankan? Ada yang menyarankan kata sambung bantuan? Tempat bekerja kita cobain. Mandor tempat bekerja buruh. Sebagaimana supervisor tempat bekerja karyawan. Enggak. Pabrik tempat kerja buruh. Supervisor tempat kerja kantor. Oke. Kecil tempat kerja buruh. Supervisor tempat kerja besar. Demo tempat kerja buruh. Supervisor tempat kerja. Demo upah tempat kerja buruh. Supervisor tempat kerja gaji. Kalau tempat kerja jadi cuman B ya. Oke.
Belum tentu itu jawabannya. Buruh itu selalu di pabrik emang? Kebanyakan. Yang di sawah, di kebun itu bukan buruh. Petani yang punyanya, yang ngelolanya. Buruh tani, gitu kan lagu mahasiswa tuh. Terus, apakah supervisor selalu di kantor? Di sekolah juga ada supervisor. Oke. Yang ini karena ada istilah buruh, ada istilah supervisor. Supervisor tugasnya apa? Memantau. Memantau siapa? Supervisor memantau karyawan. Artinya kalau supervisor memantau karyawan, yang memantau buruh mandor. Gitu. Jadi mandor memantau buruh, supervisor memantau karyawan. Itu ya. Jadi jawabannya tuh lebih setara yang itu dibanding yang tempat kerjanya. Karena kalau tempat kerja itu analoginya kurang masuk, ya, analogi kesetaraannya. 20 kayaknya gampang nih 20. Titik-titik puisi, pemahat titik-titik. Oke, pemahat itu adalah subjek, puisi itu adalah objek. Nah, subjek puisi apa? Objek pemahat apa? Nah, gitu tuh. Cara mudah lagi nih. Oke. Jadi kita nyari subjek yang sama atau setara dengan pemahat itu adalah subjek. Jadi pemahat, orang kan pemahat itu yang setara dengan orang di sana ada yang mana? Penyair. Penyair berhubungan dengan puisi, sebagaimana pemahat berhubungan dengan batu. Jadi dilihat subjek apa objek, orang atau benda gitu, ya. Pemahat itu orangnya, artinya nyari orangnya yang mengapakan puisi gitu. Oke, paham ya? Oke. Lanjut 21. Masih mirip caranya sebenarnya. Cangkir makanan. Cangkir itu apa? Tempat ya. Tempat. Kalau makanan isi. Kalau cangkir sebagai tempat, makanan sebagai isi, berarti kita nyari pasangan untuk cangkir itu nyari isinya, pasangan untuk makanan cari tempatnya. Gitu ya. Yang mana? Ya, minuman piring. Minuman isi dari cangkir, makanan isi dari piring. Gitu ya. Jadi nambah pengetahuan kita hari ini. Kemarin kita cari caranya dengan kata hubung atau kalimat hubung ya. Terus tadi saya nambah lagi insight-nya, jangan sampai ketukar antara analogi dan logika. Tadi yang keempat, kita harus membedakan antara subjek dan objek, ya. Kemudian yang kelima, kita membedakan antara yang memiliki fungsi dan yang difungsikan, memiliki fungsi dan yang difungsikannya. Ngerti nggak maksudnya? Ya kalau ini misalkan antara tempat dan isinya, antara tempat dan yang menempatinya, gitu ya. Dua-dua agak sulit sih kemarin nih. Coba nomor 22. S pelindung. Mau pakai analogi yang mana? Subjek objek, fungsi. Yo, pakai analogi yang mana? Pakai kalimat juga boleh, pakai kata hubung boleh. Apa ininya bantuannya? Pakai bantuan kalimat atau pakai analogi fungsi subjek objek?
bagian dari. Oke, kita coba ya. Salju bagian dari es. Pelindung bagian dari jaket. Beku bagian dari es, pelindung bagian dari panas. Pendingin bagian dari es, pelindung bagian dari payung. Bisa. Minuman bagian dari es, pelindung bagian dari hujan. Air bagian dari es, pelindung bagian dari pengaman. A, C, dan E gitu. Oke. Ada yang bisa menambahkan bantuan? Silakan. Oke, bagaimana dengan kata bantu menggunakan? Tadi A, C, dan E ya. Salju menggunakan es, pelindung menggunakan jaket. Masuk. Salju menggunakan es. Enggak ya? Bukan ya. Yang C, pendingin menggunakan es, pelindung menggunakan payung. Melindungi kan payung? Ya, oke. Air menggunakan es, pelindung menggunakan pengaman. Jadi tinggal yang C dan E. Apa sekarang coba bantuan lainnya? Oke, kita coba pakai tadi yang clue yang terakhir. Fungsinya ya. Jadi kalau yang C, pendingin, pelindung sebagai fungsi ya. Pendingin, pelindung sebagai fungsi. Kalau misalkan air dan pelindung sebagai fungsi bukan? Si airnya sebagai objek ya. Oke, berarti udah ketebak kalau kayak gitu. Ya nggak? Saya ulangi. Kan kita pilihan tinggal C dan E. Ya, tadi pilihan tinggal C dan E. Kita pakai bantuan analogi fungsi. Dan harus setara kan? Kalau milih yang C, pendingin itu sebagai fungsinya, pelindung sebagai fungsinya, benar nggak? Ya. Kemudian bendanya, es sebagai bendanya, payung sebagai bendanya. Untuk yang C. Nah, yang E nyambung nggak dengan seperti itu fungsinya? Air sebagai fungsi. Fungsi bukan air itu. Air itu benda bukan fungsi. Jadi nggak setaranya di sana. Berarti jawabannya yang C ya. Karena yang E tidak terjadi kesetaraan antara fungsinya, gitu ya. Bisa nggak sampai sini? Oke, setelah ini pertemuan selanjutnya kita ganti materi ya. Karena ini selanjutnya udah sama caranya kayak gitu. Oke, boleh kalian catat ada 5 triknya. Yang pertama, trik menjawab soal-soal analogi. Yang pertama, gunakan kata bantu. Yang kedua, tambahkan kata bantu atau kalimat bantu kalau masih belum ditemukan jawabannya. Yang ketiga, jangan tertukar antara analogi dan logika. Oke. Yang keempat, gunakan kesetaraan subjek objek. Gunakan kesetaraan subjek objek. Dan yang terakhir, gunakan kesetaraan fungsi. Oke, gunakan kesetaraan fungsi. Ada berapa menit lagi kita? Berapa menit lagi? 5. Oke, 5 menit. Kalian kuat sampai nomor berapa? Nanti saya kasih jawabannya aja. Silakan dikerjakan. Tadi kita sampai nomor 22, ya. Tadi kita sampai nomor 22. Sisanya 5 menit. Silakan kalian kuatnya
Berapa nomor? Nanti saya kasih kunci jawabannya. Dapat nggak yang tadi? Nggak ada kuman berarti steril. Nggak ada suami berarti janda. Ya, kalau diterusin nggak ada istri namanya duda, gitu. Ya. Jaros. Terus organisasi dipimpin oleh ketua, provinsi dipimpin oleh gubernur. B. Perak setingkat di bawah emas, ayah setingkat di bawah kakek. B. Oke, sutradara berhubungan dengan aktor, komandan berhubungan dengan prajurit. B. Batu bata sebagai bahan dasar rumah, kapas sebagai bahan dasar pakaian. D. Sampai 30 aja ya. Kuman menyebabkan penyakit, benturan menyebabkan memar. B. Futsal lebih kecil dari sepak bola, berbisik lebih kecil dari berbicara. D. Oke, nomor 30. Karena hujan menjadi basah, karena makan menjadi kenyang. Oke, itu saja. Pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi yang lain. Artinya untuk analogi di list yang kemarin yang 2C udah selesai ya. Kita anggap udah selesai. Selanjutnya silahkan kalian tinggal kembangkan menggunakan trik-trik yang 5 tadi. Ya, itu saja. Kita tutup dengan hamdalah.